putih. Lalu di sini ada you can download putih here. Ke bawah tadi alternatif by default ada yang putih.exe yang langsung aplikasinya ya. Di sini fungsinya untuk SSH and Telnet Client Accept. Boleh kalian pilih sesuai dengan arsitektur komputer kalian. Ada 64 bit x86, 64 bit ARM dan 32 bit x86. Untuk link download putih, abang letakkan aja di komentar pada Google Meet-nya. Di sini boleh kalian download putih lewat link tersebut. Kalau kalian sudah download putihnya, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke VirtualBox. Jadi di sini kamu sudah punya Debian OS sama kemarin. Sebelum kita menjalankan Debian OS-nya, kita pergi dulu ke tempat Terap setting. Kalau sudah, kita masuk ke bagian jaringan atau network. Di sini ada tab 1 berfungsi ya. Tab 1 ini nggak usah kalian apa-apakan karena ini fungsinya adalah agar virtual machine kita bisa terhubung ke internet. Nah, jadi kita menggunakan pilih adapter 2. Adapter 2 ini tidak berfungsi ya atau masih disable. Kalian enablekan dengan centang di sini. Lalu kita passada atau attach to. Pilih aja yang adapter hanya host atau host only adapter. Namanya VirtualBox host only internet adapter. Klik OK. Nah, misalnya kalau ini nggak muncul, misalnya namanya muncul nih kapas kali ini, bisa jadi pada virtual kalian belum ada pengaturan jaringannya. Kalau ada muncul, kalian bisa tekan Ctrl H, Ctrl H, lalu kami pilih aja create atau ciptakan. Di sini kita membuat jaringan untuk virtual machine kita, untuk adapter host only, jadi yang bisa digunakan antara komputer ini aja, komputer accept. Dan di sini sudah berhasil dibuat ya, VirtualBox host only internet adapter 2. Alamat IP-nya itu otomatis dibuatkan oleh VirtualBox. Di sini seperti DHCP-nya belum dicentang, silakan kalian centang. Kalau udah centang, silakan tutup. Kita masuk ke pengaturan lagi. Jaringan, adapter. Sini fungsi adapter jaringan. Masih pilih adapter hanya host. Dan di sini abang sekarang punya dua, VirtualBox host only internet adapter dan juga VirtualBox host only internet adapter 1 adapter 2. Karena lama pakai yang satu, datang lama. Jadi ini boleh hapus ya, karena kita nggak perlu punya dua adapter. Kalau sudah setting pada jaringan, silakan kalian jalankan VirtualBox dan Debian OS-nya. Kalau sudah masuk, nah sekarang kita sudah berada pada halaman login VirtualBox. Login Debian OS. Kita login sebagai super user. Buka super user ya, bukan user biasa. Nah, pada materi kali ini kita akan coba menginstal SSH atau SSH server. Tapi sebelum kita menginstal SSH server, langkah awal kita adalah mengecek alamat IP. Dan di sini kita punya 3 buah adapter. IO ini adalah IP address dari Windows kita. Sedangkan ENV0x3 ini ada IP address-nya. ENV0x3 itu merupakan adapter pertama kita yang tipenya adalah NAT. Sedangkan ENV0x8 itu adalah adapter jaringan kita yang kedua dengan tipenya adapter hanya host atau host only adapter. Dan di sini nampak bedanya ya. Untuk ENV0x8 itu masih belum memiliki alamat IP atau belum ada IP address-nya. Selanjutnya, setelah kita mengecek IP address, kita lakukan penambahan alamat IP atau IP address untuk ENV0x8. Teman-teman boleh ketikkan perintah nano spasi etc networking network
interface. Nah, kalau kita sudah berhasil masuk ke halaman interface dari jaringan kita, di sini loopback itu untuk Windows kita dan primary network interface untuk NAT tadi. Silakan kalian tulis di bawahnya seperti ini. Ini kalau ada tanda crash atau tanda pagar, itu merupakan pointer ya. Adaptor jaringan kedua. Ketikkan aja di bawahnya auto ENPS ENP 0S8 IPS atau interface ENP 0S8 internet static. Bedanya internet static dengan DHCP apa? Kalau DHCP ini kemungkinan IP address itu bisa berubah-ubah, sedangkan kalau static IP address itu nggak berubah-ubah dan atau tetap. Apa yang kita buat di halaman interface ini, di halaman ini, IP address-nya nggak akan berubah walaupun kita restart. Lalu kita masukkan address-nya adalah 192.168.11, net mask-nya 255.0 dan network-nya 192.168.1.0. Pastikan alamat IP address kita itu sudah satu jaringan dengan Windows kita. Nanti bakalan kita setting pengantar Windows-nya. Kalau sudah kalian ketikkan ini, kita simpan, kita luar dulu, Ctrl O, lalu kita tekan Enter untuk membaca, untuk menulis, tekan X untuk keluar dari GPU Nano, tekan Clear untuk membersihkan, lalu kita restart, dan ketikkan perintah etc init di networking restart. Kita tunggu sampai jaringan kita di restart. Dan di sini jaringan kita sudah berhasil di restart ya. Lalu kita coba lagi buka IP address kita. Di sini untuk adapter ENP 0S8 sudah ada IP address-nya ya, 192.168.1.1. Terus kalau kita sudah setting, di sini kita ingin bekerja dengan jaringan server dan client. Jadi kita buat Debian OS kita ini sebagai sebuah server, dan kita buat laptop kita yang menggunakan Windows itu adalah sebuah client. Untuk mengatur IP address dari client, kalian boleh masuk ke klik aja icon yang ada di bawah ini, atau bisa jadi samping atau di kanan kalian, tergantung laptop kalian. Klik aja icon jaringannya, klik kanan, klik pilih Open Network and Internet Setting. Kalau sudah, cari yang namanya itu Change Adapter Setting. Ada Change Adapter Option. Diklik aja. Nanti kita bakal masuk ke Network Connection. Lalu di sini ada yang namanya Virtual Box Host Only Network. Klik aja 2 kali atau klik Properties. Silakan kalian cari Internet Protocol versi 4 atau IP versi 4. Kalau sudah ketemu, klik Properties. Di sini IP abang udah ada. Abang coba yang dulu. Abang buka notepad ya. Untuk server, IP address. Untuk server 192.168.1.1. Client IP address-nya adalah 192.168.1.2. Oke. Subnet mask-nya juga sama. Untuk server dan client, subnet mask-nya itu pastikan 255.255.255.0. Ini karena server ini tadi sudah kita setting, sekarang kita akan coba men-setting untuk client 192.168.1.2. Subnet mask-nya tadi 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP server kita.
192.168.1.1. Kalau kita sudah menyeting ini, bisa kita oke. Lalu kita paskan. Kita buka CMD untuk mencoba apakah server dan client sudah terhubung. Jadi CMD ini merupakan komputer client. Jadi kita akan melakukan ping, akan melakukan tes koneksi ke server, apakah dia sudah terhubung atau belum. Ping 192.168.1.1. Kita tunggu, sudah terhubung atau belum. RTO. Ya di sini sudah TTL ya. Itu berarti antara klien yang mana Windows OS dengan server yakni Debian OS itu sudah terhubung. Kalau sudah, boleh kalian close dulu. Ini boleh close juga. Kalau kita sudah menyeting IP address untuk server dan klien, langkah selanjutnya adalah kita menginstal SSH server dengan perintah apt. apt itu application secret tool. Jadi kita ingin menginstal aplikasi SSH. apt install SSH. Kita tunggu. Nanti kalau muncul tulisan do you want to continue, tekan aja Y. Tunggu. Nah nanti Debian OS ini meminta kita agar memasukkan CD-ROM. Kalian pergi aja tetap berhenti di bagian atas, berhenti atau devices. Lalu pilih drive optic atau optical drive. Pilih Debian OS. Kalau nggak ada tulis sini, sedangkan pilih aja choose image disk. Lalu cari di mana kalian meletakkan Debian OS kalian. Di sini abang di folder download. Kalau sudah kalian masukkan, cek lagi apakah sudah masuk atau belum. Kalau udah masuk di centang, tandanya ada berhasil masuk ya Debian file yang sudah Debian OS-nya. Kalau aja tunggu sampai proses instalasi SSH-nya selesai. Di sini sudah berhasil kita melakukan akun SSH. Lalu kalau kita ingin melihat status apakah SSH kita itu sudah aktif atau belum, boleh ketikkan perintah etc init d SSH status. Di sini status SSH kita sudah aktif atau sudah running ya. Dan ada juga kapan kita menginstal apt SSH tersebut. Kalau kita sudah berhasil menginstal SSH, lalu kalian coba buka putih yang sudah kalian download tadi, buka saja putih. Lalu kita masukkan IP address dari server kita. IP address dari server kita atau Debian OS kita 192.168.1.1. Secara default, SSH ini portnya adalah 22. Dan connection tab-nya kita pilih saja SSH, tekan open, kita tunggu. Kalau muncul barang seperti ini, pilih saja accept. Kalau muncul session login file, pilih aja yes. Di sini kita disajikan halaman login Debian OS, tapi melalui putih atau melalui remote access. Kita coba masuk sebagai user biasa ya, 5123455. Di sini kita sudah berhasil masuk sebagai user biasa di Debian OS kita. Coba abang exit dulu, masuk sebagai user biasa di sini. Kita coba buat file baru ya di Debian OS kita. File baru ls udah ada. Coba kita buka melalui putih ls. Sudah ada juga nama filenya. Kalau sudah ada, kalau sudah sama tampilannya, itu berarti kita sudah berhasil melakukan remote access dengan menggunakan SSH. Coba kita buat sebuah directory melalui putih hello. Kita ls muncul ya directory-nya. Coba kita tes di sini. Sudah berhasil. Berarti itu tandanya kita sudah berhasil untuk remote access. Terus coba kita akses sebagai super user. Ini coba abang aktifkan dulu. Silakan kalian buka putihnya lagi. Kita masukkan IP address kita 192.168.1.1. Portnya masih 22. Kalian masukkannya SSH, open.
Lalu kita coba masuk sebagai superuser atau root. Tunggu. Ya, di sini akses denied atau akses ditolak ya. Itu artinya kita tidak bisa masuk sebagai superuser melalui remote access. Tapi tenang aja, ada caranya supaya kita bisa masuk sebagai superuser dengan remote access. Kita close dulu buktinya, kita exit, kita masuk sebagai superuser lagi atau root. Caranya simpel, kita cuma melakukan sedikit konfigurasi pada SSH config-nya. Boleh kan kita perintah nano etc SSH SSHD underscore config. Nah, kalau kalian sudah masuk ke nano untuk mengatur SSHD-nya, kalian ini memang menjelaskan sedikit. Ini port default dari SSH tadi. Kalau kalian ingin mengganti portnya, hilangkan aja tanda cache-nya dulu, atau tanda pagarnya hilangkan. Nah, dia sudah bukan jadi komentar lagi. Sedangkan port 22 ini kalian ganti, misalnya jadi 2020. Kalau sudah, tekan aja Ctrl O, Enter, Ctrl X, baru kalian start jaringannya. Tapi di sini abang mau pakai port default aja ya. Port 22. Kebanyakan komentar lagi. Nah, untuk memberikan akses kepada superuser supaya bisa di remote, kita cari pada bagian authentication. Di sini cari aja tulisan permit root login, prohibit password. Tekan aja enter, nanti bakal muncul baris baru. Di bawah permit root login prohibit password itu, kita ketikkan permit P-nya besar. Hati-hati ya kalau untuk konfigurasi. Itu dia cache sensitif. Jadi besar kecilnya huruf, kapitalisasi huruf itu perhatikan ya. Permit, root, login, yes. Jadi di sini kita memberikan permisi atau permission kepada root atau superuser untuk melakukan login. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Clear? Baru kita reset konfigurasi SSH tadi. Dengan cara etc init d SSH restart. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil merestart SSH-nya, sudah berhasil kita restart. Coba kita buka kopinya kembali. Buka kopi, kita running-kan. Kita masukkan alamat IP kita 92.168.1.1. Portnya masih 22 karena tidak kita ganti. Langsung kita masuk SSH. Open. Ini tekan aja yes. Oh, gagal. Tunggu sebentar. Oke, kita di sini bisa jadikan halaman lagi. Kita coba masuk sebagai superuser root. Kalau berhasil, itu tandanya kita sudah berhasil masuk sebagai superuser atau root dengan menggunakan remote access bertipe SSH. Kita coba di sini, kita bawa touch. Hello. Clear. Port. Ada namanya hello, ada directory port. Kita coba di DNS kita ls, ada file hello dan ada directory port. Kita sudah berhasil melakukan konfigurasi atau menginstal app SSH server. Nah, untuk telnet itu materinya akan disajikan oleh Bang Abdul Rahim, tapi tidak melalui Google Meet, tapi melalui videonya yang akan diberikannya di Google Classroom. Jadi kalian standby aja nanti di Google Classroom-nya bakalan Bang Abdul Rahim share videonya, bukan abang yang menjelaskan.
buat kalian ketinggalan, kalian boleh lihat rekaman abang nanti yang bakal abang share di Google Classroom atau pada kelasnya.